Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung fokus membongkar satu misteri besar yang selalu membayangi interaksi kita sehari-hari. Pernah nggak sih kalian ngerasa, perasaan aku udah ngomong jelas banget deh, tapi kok dia nangkepnya beda jauh ya? Pasti pernah kan? Kayaknya kita udah ngejelasin sesuatu setransparan mungkin, tapi lawan bicara kita malah nyimpulin hal yang sama sekali lain. Nah, hari ini kita bakal ngebedah rahasia di balik sains komunikasi, buat bener-bener ngerti kenapa fenomena yang bikin frustrasi ini bisa terus-terusan terjadi. Oke, mari kita selami ini. Ada satu pertanyaan inti yang sering banget muncul. Kamu udah bicara jelas, tapi kenapa orang lain tetap aja salah paham? Gini, kita sering banget kejebak ilusi kalau komunikasi itu ibarat jalan tol yang lurus. Saya ngomong, kamu dengar, dan kamu langsung paham. Kelihatannya sih simpel banget ya kan? Tapi realitasnya, komunikasi kita itu penuh sama tikungan tajam dan miskomunikasi yang nggak bisa dihindari. Kita merasa pesan udah dikirim sejelas-jelasnya, tapi di seberang sana, pesannya seringkali udah berubah wujud di tengah jalan. Kenapa hal ini selalu terjadi? Buat nemuin jawabannya, kita harus ngecek apa yang sebenarnya dikatakan oleh data. Kalau kita lihat riset-riset akademis dari Scopus, definisi sejati dari komunikasi itu ternyata bukan cuma soal kita buka mulut dan ngeluarin suara. Secara teknis, komunikasi adalah proses pertukaran makna antara pengirim dan penerima lewat simbol, pesan, dan media. Nah, tolong garis bawahi kata makna di sini. Jadi ini bukan sekedar tentang apa kata-kata yang keluar dari mulut kamu, tapi sepenuhnya tentang gimana makna dari pesan itu ditangkap dan dicerna sama orang yang dengerin. Dan inilah yang ngebawa kita ke sebuah plot twist yang bakal ngubah cara kalian ngelihat setiap obrolan. Pesan itu tidak pernah benar-benar sama pada saat diterima. Kedengarannya mungkin agak ekstrim ya, tapi ini fakta sainsnya. Begitu kata-kata itu lepas dari mulut kalian, pesannya langsung bertransformasi saat itu juga. Apa yang ada di kepala kalian sebagai pengirim pesan, dijamin 100% nggak akan mendarat dengan wujud yang persis sama di kepalanya si penerima. Nggak akan pernah. Lanjut ke bagian pertama kita. Model klasik yang cacat, atau ilusi kesederhanaan. Nah, kalian pasti udah familiar banget sama alur dasar ini. Langkah pertama, ada sender atau pengirim yang ngomong. Terus langkah kedua, ada message atau pesannya. Dan di langkah ketiga, ada receiver atau si penerima yang dengar. Model ini tuh kelihatannya bersih banget, logis, dan ngalir gitu aja dengan sempurna. Tapi hati-hati, tahapan yang kelihatannya rapi ini justru luar biasa menipu. Model ini bikin kita mikir kalau ngirim informasi itu gampangnya kayak mindahin barang dari titik A ke titik B. Sayangnya, otak manusia itu nggak bekerja sesimpel itu. Kenapa? Karena di antara tahapan-tahapan yang rapi tadi, selalu ada konsep pengganggu yang satu ini. Noise, atau gangguan. Noise inilah yang secara brutal mendisrupsi dan ngerusak setiap pesan kalian. Persis saat pesan itu lagi jalan dari mulut kalian menuju ke telinga lawan bicara. Masuk ke bagian 2, mekanika salah paham. Mari kita dekonstruksi teori dari Shannon dan Weaver. Jadi teori Shannon-Weaver ini memecah komunikasi jadi 3 variabel kritis yang terus-terusan mendistorsi pesan kita. Yang pertama jelas, noise atau gangguan itu sendiri. Dan ingat, ini bukan cuma soal suara berisik mesin atau orang teriak di sekitar kita, tapi juga termasuk gangguan psikologis di dalam kepala yang nggak kasat mata. Terus yang kedua ada encoding, yaitu gimana kamu ngeracik pikiran di kepala kamu buat diubah jadi kata-kata. Dan yang ketiga adalah decoding. Ini kebalikannya. Decoding adalah gimana si penerima nerjemahin kata-kata kamu itu buat masuk balik ke dalam pikiran mereka. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Gesekan yang terus terjadi antara proses encoding dan decoding. Akar masalah kenapa kita sering miskomunikasi itu sebenarnya bukan di pilihan kata yang kita pakai. Masalah utamanya ada di konflik antara gimana otak kamu melakukan encoding, ngelawan gimana otak teman bicara kamu ngelakuin decoding buat nafsirin pesan itu. Intinya, kamu lagi berhadapan sama dua sistem operasi otak yang beda banget, tapi maksa buat mindahin satu ide yang sama. Ya pasti error kan? Sekarang kita masuk ke bagian 3, efek pengganda. Di mana meningkatkan skala audiens berarti meningkatin skala risiko secara drastis. Coba kita lihat progresinya bareng-bareng. Mulai dari level 1 dulu nih, komunikasi interpersonal atau ngobrol satu lawan satu. Terus kita naik ke level 2, komunikasi grup. Misalnya pas lagi meeting tim. Sampai akhirnya di level 3, komunikasi massa. Bayangin, media sosial, TV, atau internet. Seiring kita naik level di tangga ini, kompleksitas dari proses pertukaran makna yang kita bahas tadi itu jadi makin liar dan makin nggak terkendali. Dan kenyataan pahitnya terangkum sempurna di kutipan ini. Semakin besar audiens, semakin besar pula kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Ini twist yang kelihatannya kecil tapi dampaknya masis banget. Pas kamu melipat gandakan jumlah orang yang dengerin pesan kamu, secara eksponensial pula kamu juga melipat gandakan risiko pesan itu hancur atau terdistorsi.
Alasannya simpel, karena tiap individu di kerumunan itu punya mesin decoding di kepala mereka masing-masing, yang otomatis memproses informasi dengan cara yang beda-beda. Lanjut ke bagian 4, elemen manusia modern. Di sini kita harus melihat jauh melampaui makna kata harfiah. Tabel ini dengan brilian mengilustrasikan gimana variabel kemanusiaan kita itu bekerja, dan seringkali malah menimpa kata-kata harfiah yang kita ucapkan. Pertama, emosi. Emosi itu bisa langsung ngubah nada bicara dan cara pesan itu diterima secara instan. Kedua, konteks. Konteks ngerubah total makna situasional dari pesan kamu. Dan ketiga, budaya. Latar belakang budaya itu bisa menggeser definisi paling dasar dari sebuah kata. Gampangnya gini, satu kata yang persis sama bisa punya arti yang 100% beda kalau diucapin di tempat yang beda, pas lagi emosi yang beda, atau ke orang dengan latar budaya yang beda. Semua data dan teori yang kita bedah tadi ngebawa kita ke kesimpulan penting ini. Pertama, kita harus sadar kalau pesan itu nggak pernah benar-benar netral. Kedua, gangguan atau noise itu bakal selalu ada di setiap obrolan, tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, ini wajib banget diingat, makna itu sifatnya cair. Dia selalu bergeser dan berubah-ubah tergantung siapa yang nerima. Sekali lagi, komunikasi itu murni soal gimana makna dipahami sama orang lain, bukan sekedar apa yang keluar dari mulut kita. Sebagai penutup sesi explainer kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kalau secara alami, otak kita semua udah terprogram buat salah paham, terus gimana caranya kita bisa benar-benar saling mengerti satu sama lain? Ini adalah tantangan abadi kita sebagai manusia, sekaligus pengingat kalau komunikasi yang sukses itu emang butuh usaha ekstra. Terima kasih banyak udah ikut ngebedah topik seru ini bareng saya. Semoga wawasan ini bisa ngubah cara kalian berinteraksi besok dan seterusnya. Teruslah belajar, dan sampai jumpa!